dengan diskusi yang ringan, ngobrol-ngobrol aja bersama Mas Ismail Zeva tentang menjadi orang tua pendidik di masa pandemi. Gimana agar anak tetap sehat, semangat belajar, tidak bosan dan tidak mudah sakit. Suara saya jelas ya? Silakan komentar di bawah. Alhamdulillah. Makasih Mbak Dita. Oke, sambil menunggu Mas Ismail Zeva, saya mau mempersiapkan komentar. Assalamualaikum, Uda Ismail. Bentar. Ada Om Leo di Bogor. Siap untuk bergabung. Assalamualaikum, Mas Usda. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sambil cek rambut nih. Alhamdulillah. Aduh, deg-degan saya hilang nih ya. Waduh. Begitu. Tadi sendirian aja harus on air. Sorry. Oke. Ada gangguan Sedikit, ini ke belakang sedikit tadi. Alhamdulillah. Oke nih Mas Usda, Mas Ismail Zeva. Ya, Untuk di IGTV kali ini kita akan sedikit diskusi ringan nih tentang bagaimana sih menjadi orang tua pendidik di masa pandemik. siap. Kemudian gimana agar anak tetap semangat belajar, tidak bosan dan tidak mudah sakit. Nah, Siap. ini pandemik ini memang banyak sekali yang terdampak salah dari ekonomi maupun dari psikologis nih, Mas Ismail. Siap. Kan sebagian orang ada yang memilih untuk homeschooling kan ya. Ya. Jadi mungkin orang tuanya sudah siap, kemudian anak-anaknya pun sudah dikondisikan untuk homeschooling artinya sekolah di rumah. Nah, bagi kita nih termasuk saya juga bahwa kan kita sebelum COVID ini kan sudah mengkondisikan gitu bahwa anak-anak itu sekolah dari pagi jam 7, mungkin ada yang pulang jam 10, ada yang pulang jam 2 gitu kan. Ya, Artinya anak-anak juga secara psikologis sudah siap gitu untuk kita pagi itu berangkat, mungkin diantar orang tua, berangkat sendiri, nanti ketemu teman-teman, ketemu guru, main bareng gitu kan. Jadi kemudian dapat pelajaran langsung dari guru. Nah, kita sebagai orang tua juga bisa fokus mengerjakan berbagai pekerjaan di rumah maupun di kantor. Nah, di masa COVID ini, jadi yang terdampak sepertinya bukan hanya orang tuanya saja, bukan hanya anak-anak aja, orang tua pun terdampak gitu. mm-mm. Oke, ini saya sedikit ada beberapa rangkuman dari beberapa media, diantaranya dari Republika 18 Maret 2020. Mm-mm. Murid belajar di rumah, titik 2 stres orang tua dan kendala lainnya. jadi yang stres bukan anak tapi orang tuanya juga nih. Jadi pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah diubah menjadi di rumah.
Nah, Siswa tetap mengerjakan semua tugas sekolah meski berada di rumah. Orang tua juga bekerja dari rumah, diminta untuk mengawasi proses belajar anak selama berada di rumah. Jadi iya, double. Sebagai pekerja juga sebagai guru juga mengawasi gitu. iya, Mungkin bagi ini yang sudah hadirnya ada 10 11 yang hadir mungkin merasakan hal yang serupa ya, kurang lebih sama lah gitu ya. Serupa tapi tak sama, tapi ya rata-rata seperti itu. Kemudian ada lagi nih, segudang masalah belajar dari rumah karena corona COVID-19 di tirto.id. oke. Jadi ini umurnya siswanya umur 17 tahun. Hah? Belajar di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Dia bilang susah nih kalau online begini, suasana rumah juga bawahnya begini, jadinya nggak pengen ngerjain katanya. Oke. Kepada reporter Tirto, ia mengaku yang paling sulit dari mengerjakan soal di rumah adalah suasana yang tak kondusif. Iya, iya, iya. Dan tanpa pendampingan guru secara fisik, udah gitu. Siap. Keluarga juga tak bisa membantu banyak, karena kan memang nggak semuanya punya background pendidikan ya. Ya. Jadi benar-benar kaget gitu. Bahkan kakaknya sendiri yang umurnya 25 tahun mengaku adiknya yang kelas 2 SMA ini suka panik dan marah-marah kalau kesulitan mengerjakan soal katanya. Mungkin karena kesal, nggak ngerti dan nggak bisa tanya siapa-siapa katanya gitu ya. Ya. Ini beberapa dari yang saya dapat dari selain dari pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman orang tua yang bisa tercapture di media gitu. Nah, mungkin ada sedikit pesan dan kesan nih dari Uda Ismail nih dengan 3 orang anaknya yang saya dengar belajar di rumah semua ya, udah ya. Iya. Iya, sebenarnya nggak di rumah Iya. aja. Iya, kemana-mana lah lebih tepatnya. Sebelum COVID sih kita gitu. masih kemana-mana. Oke, Oke, siap. bisa cerita sedikit udah ya. Wah, ini menarik nih dari Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat teman-teman semua di Aroyal Herbal dan semua yang menyimak hari ini. Mungkin disclaimer dulu ya. Saya yang pertama, saya bukan ahli parenting. Siap. Kemudian saya nggak, ya sama mungkin dengan teman-teman, lebih tepatnya praktisi. Sampai hari ini saya juga masih berjuang mencari pola yang tepat dalam mendidik anak-anak gitu ya. Dan kemudian disclaimer juga, anak-anak saya juga belum berhasil karena memang yang pertama masih umur 12,5 tahun, yang kedua masih 9 tahun 8 bulan, yang ketiga 7 tahun berapa bulan nih? 7 tahun 7 bulan. Jadi belum ada pembuktian berhasil lah. Maksudnya gini, kita harus punya patokan berhasilnya dulu ya. Mungkin banyak orang menganggap berhasil mendidik anak itu, ada yang bilang sekedar menjadi sarjana. Ya, cuman begitu sarjana, habis sarjana hidupnya galau, ya nggak berhasil juga sih sebenarnya, ya nggak? Siap. Makanya yang pertama harus kita sepakatin dulu, apa sih parameter seorang anak disebut berhasil gitu kan. Oh ya, sebelum kita bahas, mungkin boleh teman-teman share dulu, ini anaknya usia berapa aja ya di komen gitu ya. Oh ya, silakan tuh yang sudah bergabung bisa share di komentar gitu. Jadi biar berapa, usianya berapa gitu ya. Betul. Soalnya kalau tadi ada yang kelas 2 SMA masih panik belajar, saya pikir waduh, anak saya juga belum kelas 2 SMA nih. Udah sampai ya. Udah nyampe. Ya, oke. Itu tadi saya menggambarkan umur 17 aja bisa seperti itu ya. Betul. Gimana yang umur usianya di bawah itu gitu. Nah, sambil kita menunggu jawaban, Baik. saya mau share sedikit dulu nih. Ini fenomena yang banyak terjadi. Dan fenomena yang banyak terjadi ini menurut saya itu karena memang tujuan pendidikannya belum jelas. Atau parameter keberhasilan seorang anak dalam pendidikan itu apa gitu. Selama ini saya juga berpikir gitu ya, karena kebetulan saya juga orang yang sekolah ya, maksudnya saya bahkan dari kakek dan ayah saya termasuk orang yang bergerak di pendidikan. Kebetulan kakek dulu juga rektor di salah satu perguruan tinggi Islam, ayah saya juga punya perguruan tinggi swasta dan punya punya sekolah SMK swasta juga gitu ya, dan rektor juga. Baik. Jadi kebetulan saya doang nih yang cuma sampai S1 doang nih pendidikannya nih. Jadi justru malah menurun dari segi akademis gitu ya. Saya sekolahnya di SMA di Taruna Nusantara, kuliah di ITB. Kemudian makanya teman-teman malah bilang ketika saya memutuskan untuk anak-anak malah
nggak sekolah. Dibilang aneh nih katanya. Mulai dari ayahnya, kakeknya, seorang yang bergerak di dunia akademis, kenapa cucu cicitnya malah nggak sekolah gitu. Jadi nggak sekolah secara formal iya, ya nggak sekolah maksudnya ya secara udah ya. formal gitu. Jadi malah kalau teman-teman tanya gimana tantangan atau misalkan dari kakek neneknya gitu, ya, Iya. ya alhamdulillah ini sebenarnya masalah cara berkomunikasi aja gitu ya. Makanya kita harus samakan. Menurut saya langkah pertama adalah samakan persepsi dulu. Sebenarnya apa yang ingin mau kita capai dalam pendidikan anak? Apa parameter keberhasilan kita dalam mendidik anak? Baik. Nah, karena ini dulu nih yang jadi patokan. Kalau parameternya masih berbeda-beda antara orang tua, kakek nenek, dan keluarga besar, atau keluarga kecil aja lah, nggak usah keluarga besar, terlalu ribet kita ngurusin keluarga besar. Parameternya, atau minimal di dalam diri keluarga kita belum punya parameter keberhasilan, menurut saya akan susah tuh. Ada orang, dan menurut saya parameternya harus sama di dalam keluarga inti. Nggak apa-apa beda dengan tetangga, nggak apa-apa beda dengan sepupu, tapi dalam keluarga inti harus sama. Nah, kebetulan di keluarga kami adalah parameternya sederhana. Parameternya adalah bisa mandiri. Bisa mandirinya itu dalam hal apa? Dalam menentukan bidang hidupnya yang mereka mau pilih. Mereka nggak panikan kayak tadi tuh. Itu udah pasti menurut saya, menurut keluarga kami itu nggak tepat. Jadi saya nggak bilang ini harus benar ya. Dan saya disclaimer dulu bahwa setiap keluarga berhak untuk punya parameter keberhasilan berbeda-beda. Karena kan latar belakangnya beda-beda, ya kan. Kalau parameter kami adalah seorang anak bisa mandiri di usia akil balik. Oh, iya. Jadi kami Oke, fokusnya jadi di situ, balik ya. akil balik parameternya. Mandiri ini apa? Mandiri yang pertama adalah mandiri mereka sudah mengetahui bidang apa yang akan mereka tempuh untuk masa depannya. Syukur-syukur mereka bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Kalau menurut referensi yang kami pelajari dari Ustadz Haris Santosa, Fitrah Based Education, harusnya anak itu ketika usia akil balik itu sudah bisa sangat mandiri, bisa menghasilkan bisa menghasilkan uang bahkan untuk dirinya sendiri. Nah ini kan nggak semua orang setuju pasti kan. Wah nggak boleh dong gitu ya. Itu kan masih usia belajar, masih usia remaja. Nah kemudian patokan di keluarga kami sebenarnya pun, dan kami baca sejarah-sejarah, sebenarnya tidak ada juga usia remaja dalam Islam gitu ya. Yang ada tuh cuma sudah akil balik atau sebelum akil balik. Oh gitu aja. Ya kalau di batasnya kami ya. yang kami yakini ya, akil balik atau non akil balik, cuma pilihannya 1 dan 0 gitu ya, nggak ada. Siap. Jadi ketika dia sudah akil balik, dia sudah bertanggung jawab terhadap segala dosa dia, segala pahala dia gitu ya. Sehingga begitu itu dia harusnya sudah menjadi sosok yang matang, sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Itu dulu. Nah, sekarang kita ambil contoh tadi masalah anak kelas 2 SMA masih panik atau stres, terutama orang tua atau anaknya stres ya. Semuanya stres. Juga, ya. Loh, terus terang saya juga masih stres loh ngalamin saat ini gitu ya. Masih ada stresnya. Cuman kalau saya lihat beberapa keluhan teman-teman, saya agak berbeda stresnya gitu ya. Maksudnya bukan berarti lebih baik, enggak juga, cuma beda. Contoh gini, kenapa sih orang-orang stres? Nih contoh kalau kita sendiri nih sebagai orang tua. Coba ingat waktu kita sekolah dulu, kan nggak semua mata pelajaran kita suka, betul nggak? Ada mata pelajaran yang bikin kita stres. Saya itu paling stres kalau mata pelajaran kerajinan. Ya, dulu ada tuh kerajinan kan bikin-bikin ini. Ya, saya ingat tuh setiap hari Rabu itu kalau saya SD, gitu ya. Zaman SD dan setiap hari Rabu tuh saya pasti mules-mules malamnya gitu. Maksudnya karena saya paling stres. Atau mata pelajaran kesenian yang harus nyanyi di depan kelas. Udah gitu lagunya lagu-lagu ini semua kan, lagu yang kaku-kaku kan gitu. Nah, jadi stres itu intinya kan gini. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka, kita pasti stres. Sesuatu yang kita nggak suka, sesuatu yang kita nggak bisa. Atau yang belum tahu baru pertama kali ya. Atau baru pertama kali. Sama kayak saya nih, baru pertama kali mau IG live nih. Ya. Itu stres dari kemarin nih. Tapi begitu mulai dicoba ya coba sesantai mungkin ya. Iya, itu. Jadi stres itu kan bikin kita jadi stres itu kenapa? Kita harus cari tahu stres itu kenapa? Karena stres itu saat kita belajar sesuatu yang kita nggak suka. Coba, dan kalau anaknya nggak suka, mau dipaksain gimana juga susah. Akhirnya orang tuanya stres. Betul nggak? Nah, betul. Dengan sekian banyak mata pelajaran yang dibawa ke dalam rumah gitu loh. Makanya school from home itu berbeda dengan homeschooling gitu. Kalau school from home itu adalah
membawa materi pelajaran sekolah ke rumah. Ke rumah. Sementara homeschooling yang kami jalanin itu adalah anak-anak punya berhak untuk memilih bidang-bidang yang mereka sukai. Contoh, anak saya yang pertama cenderung lebih suka bidang video, visual lah ya, desain video, lebih tepatnya video editing dan sebagainya. Yang kedua lebih senang sifatnya motorik, main bola dan sebagainya. Yang ketiga cenderung lebih sifatnya lebih sosial dan engineering. Segala sesuatu kalau ada barang baru baru beli, suka susun-susun, suka ngutak-atik gitu ya. Nah, kebayang nggak anak pertama, anak ketiga misalkan dipaksa untuk suka video, dia pasti stres. Iya kan, anak yang kedua, anak yang pertama suka video dipaksa untuk suka main bola, dia pasti stres gitu ya. Ya, jadi kalau, nah ini pertanyaan nih. Jadi kalau homeschooling punya kurikulum sendiri ya, betul. Setiap rumah homeschooling saya yakin punya kurikulum sendiri. Terus siapa yang bikin kurikulumnya? Ya keluarga masing-masing. Ribet nggak? Ya tergantung, balik lagi. Kurikulum itu adalah turunan dari misi atau parameter keberhasilan tadi. Nah, kalau saya parameternya, kurikulumnya cuma 3 di keluarga kami. Yang pertama iman, akhlak, yang ketiga produktivitas. Ya, iman parameternya adalah ketika anak-anak bisa sholat tepat waktu, berjamaah, tanpa disuruh, itu minimal, standar minimal. Akhlak, dari cara bicara, percaya diri, sopan santun, itu parameter minimal. Ketika diajak ngobrol, dia mendengarkan, dia ngobrol dengan nyambung dan sebagainya, itu parameter yang kedua di kami. Yang ketiga, produktif. Artinya mereka bisa sukses, punya antusias, punya matanya berbinar-binar, semangat ketika dia mengerjakan bidang yang dia pilih. Jadi kami tidak pernah memaksakan bidang. Nah, terus akademik gimana? Akademik buat kami nggak terlalu berat-berat. Kalaupun ada cuma matematika dan English doang. Bahasa Inggris sama matematika. Karena ini menurut kami basic. Karena nanti mereka ketika kita tanya masih pengen kuliah nggak, terutama yang pertama, yang kedua, yang ketiga belum terlalu berpikir ke arah situ. Ya masih ada rencana untuk kuliah. Nah kalau untuk kuliah berarti kan memang masih perlu. Terus yang lain-lain perlu nggak? Ya saya bilang nggak perlu, karena kan kami tinggal ujian paket dan sebagainya gitu ya. Gitu sih kira-kira, Mas Adit. Baik, terima kasih sudah Ismail. Ini banyak sekali nih ilmu pengetahuan yang saya juga ingin saya tanyakan, penasaran gitu ya. Kayak tadi contohnya, ternyata mereka di rumah masih homeschooling itu beda-beda setiap rumah ya, tergantung tadi ya misinya keluarga itu ya. Kemudian jenis pendidikan juga beda-beda, tergantung anak ya. Jadi dia lebih suka di jenis pendidikan yang mana, kemudian diarahkan oleh kita ke situ. Oke. Kemudian ada satu pertanyaan juga nih yang saya penasaran gitu. Kalau anak-anak pada sekolah umumnya kan mereka bertemu teman-teman dong setiap hari. Iya, betul. Jadi belajar gitu. Nah, kalau homeschooling kan kita bayangannya seperti sekarang nih. Di rumah aja gitu kan. Teman-temannya ya kadang kalau ada bapaknya, kadang kalau ini ibunya lah teman abadinya gitu. Sama kakaknya. Nah, itu gimana? Udah Ismail, bisa iya, benar. Kalau homeschooling gitu. Jadi kalau saya suka bercandain teman-teman ya. Hampir semua pertanyaan tentang homeschooling selalu mereka bertanya tentang sosialisasi. Artinya artinya ketakutan banyak orang tua bahwa homeschooling itu nggak bisa sosialisasi, atau sebaliknya bahwa schooling itu untuk sosialisasi. Betul nggak? Terus saya akhirnya bertanya sama teman-teman, berarti sekolah buat sosialisasi doang dong? Nah, ya bagus juga. Kalau gitu pertanyaannya kita di kelas sosialisasi juga sebenarnya nggak banyak-banyak amat kan, jam istirahat cuma berapa gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan pilihan lah ya. Bahkan justru kami merasakan justru waktu sosialisasi saat ini jauh lebih banyak dan lebih intens. Gimana solusinya? Yang pertama, kok bisa gitu? Anak-anak lebih beradaptasi karena kami begitu kami berkegiatan di luar, anak-anak bisa dibawa, bisa ikut serta. Contoh, anak saya bisa ikut meeting bareng saya gitu kan, ikut ketemu orang, ikut mendengarkan. Justru menurut saya itu lebih banyak belajar dibanding mereka dia belajar untuk bersosialisasi dan orang di atas umurnya, ya kan? Ya, itu yang pertama. Kemudian mereka lebih banyak berinteraksi dengan lintas komunitas, lintas usia, lintas background gitu kan, sehingga membuat dia lebih cepat beradaptasi. Kemudian yang kedua, kita juga homeschooling itu ada beberapa klub-klubnya,
komunitasnya. Jadi bisa berkumpul lah gitu ya. Oh, gitu. Kemudian yang ketiga, ini referensi yang saya pernah baca. Jadi anak-anak usia 12 tahun ke bawah itu ternyata tidak terlalu butuh sosialisasi. Oh, gitu. Bahkan Jadi apa yang dibutuhkan, dah? judul bukunya kalau nggak salah It's Better Late apa ya? Saya lupa judul. Ntar saya cari deh. Pokoknya intinya buku penelitian ini buku lama, buku tahun 70-an. Jadi buku itu mengkritik sistem pendidikan Amerika yang waktu itu berlomba-lomba untuk mengajarkan matematika dan sebagainya di usia TK. Mengajarkan anak-anak untuk berlomba-lomba semakin dini untuk masuk sekolah. Jadi tahun 70-an itu sudah ada gerakan untuk menentang sekolah usia dini. Kalau di kita kan malah lagi heboh-hebohnya kan ya. Kenapa menentang? Karena ternyata menurut riset mereka tahun 70-an itu mereka meneliti bahwa ternyata anak-anak yang telat sekolah formal itu jauh lebih bagus, lebih sukses di usia matangnya, di usia akil baliknya. Kenapa? Karena anak-anak di usia 12 tahun ke bawah atau 10 tahun ke bawah itu harusnya lebih matang secara sisi emosionalnya, sisi kenyamanan bersama orang tua, bukan sisi akademis atau otak kirinya, justru otak kanannya. Ya toh kita juga yang kita saat ini sudah bekerja atau bergerak di dunia nyata, di dunia bisnis, kita juga nggak banyak pakai pelajaran-pelajaran zaman dulu kan, lebih ke skill kan, bener nggak sih? Bagaimana kita nyaman, membuat orang nyaman berkomunikasi dengan kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan enak, bagaimana ide kita bisa tersampaikan dengan baik gitu kan. Dan itu kan hal-hal yang tidak diajarkan sebenarnya formal kan. Iya kan, etika dan sebagainya itu kan suatu yang. Nah di buku tadi dikatakan bahwa, dan ngomong-ngomong satu lagi saya jadi ingat dulu saya punya sepupu yang kebetulan ikut orang tuanya S3 di Jepang. Itu malah sampai umur 10 tahun belum diajarkan tentang matematika dan bla bla bla, belum lagi ke penitik beratannya waktu itu lebih ke etika, antri makan, merapikan dan sebagainya, which is itu kan sama dengan pelajaran TK kita gitu. Tapi kan sayangnya anak sekarang kan TK udah belajar matematika, udah bebannya udah banyak gitu kan. Nah, ya ini lagi-lagi kan ini kan teori kita boleh berbeda-beda gitu kan. Cuman saya kebetulan meyakini teori ini gitu, bahwa umur 12 tahun ke bawah juga sebenarnya di buku itu juga, dan saya lihat memang saya makin meyakini bahwa usia 12 tahun ke bawah itu pentingnya adalah sosialisasi dengan orang tua atau dengan keluarga. Kenapa? Karena ini ya. Iya, dengan keluarganya. Kenapa? Karena ketika dia dekat dengan keluarganya, maka dia punya emotional bonding, dia punya keyakinan, dia punya percayaan bahwa ada orang yang akan membackup saya, yaitu ayah dan bunda saya gitu, atau adik-adik saya, atau kakak saya, atau nenek kakek saya. Jadi mereka trust. Nah, sementara ketika kita sibuk di sekolah formal, kita nggak punya bonding tuh. Ketemu orang tua juga ya pas sudah sore malam gitu kan, kita ketemu ya mohon maaf nih bukan ini ya, ketemu dengan kakek nenek juga mungkin sesempatnya gitu. Jadi kita secara emosional nggak punya trust, unconsciously gitu ya, nggak punya trust yang sangat kuat, emotional bonding yang sangat kuat dengan keluarga inti kita gitu. Nah, yang kita harapkan dari ada ini adalah, ya justru bagus juga kondisi sekarang adalah harusnya kita manfaatkan ini untuk emotional bonding yang kuat dengan keluarga gitu kan. Betul sekali udah. Iya. Jadi masalah sosialisasi menurut saya sih dengan 3 jawaban tadi sih sebenarnya nggak terlalu jadi isu yang besar. Jawab gitu. ya, udah ya. Iya, baik. Terus sebelum kita lanjut lagi nih, udah saya mau mengingatkan lagi kepada teman-teman yang sudah bergabung. Nanti ini ada voucher loh ya. Voucher senilai Rp100.000 per orang untuk 3 orang yang beruntung. Halo, cek. Apakah... Oh ya, masih ya? Ada sedikit gangguan. Oh, gambarnya buram ya. Oke, Mas Usda. Gambar yang mana nih, Mas Usda? Udah Ismail, boleh cek sound lagi? Udah Ismail? Bisa cek sound? Oh, suaranya nggak kedengeran? Oke. Gangguan sinyal ya.
Oke, buat teman-teman yang masih terus bisa mengikuti acara ini sampai akhir nanti bisa mendapatkan voucher belanja Smart Nutrition, salah satu produk dari aroyalherbal.com. Ya, vouchernya senilai Rp100.000 untuk 3 orang yang beruntung. Oh, suara saya nggak kedengeran. Sebentar. Cek, cek. Saya juga nggak dengar suara Uda Ismail nih. Bisa kedengeran suara? Oke. Oh, ditunggu. Suara saya kedengeran? Ya. Oh, oke, sebentar. Gimana nih? Bentar ya. So. Oh, suara saya kedengar, tapi suara Uda Ismail yang hilang. Boleh gimana nih Uda Ismail? Dokternya bisa dicabut dulu loudspeakernya sambil menunggu teman-teman yang baru bergabung. Ada Ibu Pipit Purwono, ada Ibu Mumika 91, istri saya Mira Nurani, ada Mas Usda, ada Ganaya Asok. Oke, Mas Ismail masih belum terdengar suaranya? Oke, masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan seputar homeschooling, tapi kita harus coba selesaikan dulu teknis ini untuk suara saya. Sekarang oke, suara Uda Ismail masih loading sebenarnya. Oke, Uda Ismail mau terbaik. Kita infokan lagi sambil menunggu Uda Ismail. Nanti kita invite lagi. Segera infokan kepada teman-teman yang lain. Di tag ya, minimal 3 orang. Nanti bagi yang beruntung. Oke, suara udah oke ya. Yang beruntung akan mendapatkan voucher belanja salah satu produk Aroyal Herbal. Belanjanya di mana? Di website aroyalherbal.com. Untuk 3 orang yang beruntung, masing-masing mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Oke, kita coba invite lagi ya. Oke, siap. Tadi kita sudah sempat banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dari Uda Ismail, di mana standar mandiri itu menurut Uda Ismail adalah saat akil balik. Jadi sebelum akil balik, siap suara saya? Oke. Sebelum akil balik masih bisa kita maklumi. Jadi masih tahap penyempurnaan gitu ya. Kalau yang masih belum mandiri, masih minta tolong ini itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ujian buat saya ini ya. Harus siap sendiri. Mengisi waktu durasi yang juga. Oke, Uda Ismail bisa, teman-teman udah bisa mendengar suara Uda Ismail lagi ya. Halo, tes. Dengar? Oke. Dengar ya? Oke, kedengeran Uda Ismail. Oke, siap. Oke, ya. Tadi lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Tadi saya mau. Oke, tadi terakhir itu masalah sosialisasi sudah terjawab. Oke. Ya, sosialisasi. Iya, intinya sosialisasi lebih ke keluarga lah intinya, yang diperkuat sosialisasi. Keluarga inti itu ya. Baik di masa sebelum dia itu lebih dewasa ya. Oke. Betul. Kemudian ada pertanyaan kita, apakah homeschooling itu cocok untuk orang tua yang bekerja di kantor gitu? Nah, kan yang kita tahu kan schooling apa? Kesibukannya adalah jadi waktunya dia udah itu kan waktunya lebih fleksibel karena sebagai pengusaha gitu.
Ada nggak cerita tentang dia orang tuanya karyawan, tapi anaknya homeschooling gitu? Memungkinkan nggak seperti itu? Udah Islam. Harusnya memungkinkan ya, karena ada beberapa teman-teman juga di mereka kerja kantoran juga ada gitu ya. Ya sebenarnya sangat memungkinkan, ya sangat memungkinkan, karena memang apa namanya fase pertamanya itu sebenarnya kan ya tentu dengan catatan ada tergantung usia anak itu yang pertama ya. Terus yang kedua syukur-syukur kalau yang bekerja cuma salah satunya, misalkan si ayahnya saja gitu. Jadi ada bundanya. Kalau itu aja sebenarnya sudah lebih dari cukup sebenarnya. Ya. Tapi kalau memang dua-duanya tidak bisa menemanin ya mungkin ada apa namanya mbaknya atau siapa gitu. Ya, tapi kalau ideal sih kalau bisa memang ada bundanya minimal gitu ya. Nah, dengan begitu kan akan lebih mudah untuk memastikan bahwa kurikulum yang kita buat memang dieksekusi dengan benar gitu. Ya, contoh karena apa? Karena memang setiap hari kita bikin apa agenda gitu ya. Kita agenda. Ini di keluarga saya itu kita bikin agenda, ada agenda bulanan. Jadi anak-anak punya gitu ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 mereka ngapain aja. Kemudian nanti di Hah? Per Agennya anak selama 1 bulan. 1 bulan ya, Oke. tapi itu inilah ya pasti jangan itu akan dieksekusi secara 100% Semua. pas. Oh, enggak Siap. lah. Enggak Mungkin lah. buat Itu plan saja dulu gitu. iya buat plan aja gitu ya. Ya, lagian kita juga yang pertama kita juga nggak pengen anak-anak kaku-kaku banget kok gitu ya. Kemudian yang kedua kita juga kalau di planning kayak gitu kita juga nggak seneng kan gitu kan. Jadi makanya iya kita kan malah merasa tersiksa gitu. Dan yang perlu diingat adalah agenda ini bukan kita yang bikinin, tapi kita ngajak ngobrol, mau nggak begini, suka nggak begini gitu loh. Kalau nggak mau ya udah nggak usah gitu. Ya, jadi kita juga Sampai siap. betul, mau nggak belajar ini, mau nggak ini gitu. Jadi memang intinya gini, kita ini saya lah lebih tepatnya bukan kita ya. Saya ini termasuk generasi yang dicekokin kan. Ya, dicekokin gitu. Apa aja SD, SMP, mata pelajaran nih, ya siap nurut. Ini ya siap nurut. Mata kuliah ya siap nurut. Baru mengenal ada pelajaran yang bisa dipilih itu kan waktu ekstrakurikuler atau mata kuliah umum atau mata kuliah pilihan waktu kuliah kan. Jadi kebayang nggak? Atau pemilihan jurusan itu pun pemilihan jurusan nggak murni si anak, nggak murni kita kan. Banyak faktor keren-keren. Nah, misalnya sukanya IPS, tapi karena anak IPA lebih ganteng, lebih keren, gitu. Nah, ya, kita banyak terpengaruh oleh kita sendiri, bukan kita lah ya, sekali lagi saya lah ya. Saya jadi orang yang tidak generasi saya atau mungkin saya sendiri, jadi mungkin gitu loh. Jadi tidak berani, tidak dalam mengambil keputusan gitu. Ya kan, karena selalu makanya candaan kan anak-anak yang pinter di sekolahan zaman dulu secara akademik belum tentu sukses di kenapa? Karena dunia nyata atau dunia bisnis itu kemampuan mengambil keputusan itu adalah yang paling penting. Sementara anak-anak yang jadi akademis itu ada anak-anak yang nggak cepat ngambil keputusan, semua dicekokin. Iya kan? Semua dicekokin. Belajar matematika ini ya, bab ini, belajar ini ujiannya nanti ini. Semakin parahnya zaman ada beberapa sekolah yang menggunakan kisi-kisi untuk ujian. Nah, itu lebih berat lagi, udah dikasih ini sehingga anak-anak tuh udah kayak nggak ada kreativitasnya, nggak ada kemampuan untuk mengambil keputusan gitu. Nah, makanya kami mencoba, jadi kami membuat planning atau membuat agenda itu bukan untuk keren-kerenan, enggak sih. Tujuan sederhana malah. Mau dieksekusi nggak dieksekusi juga nggak apa-apa, tapi tujuan kami adalah melatih anak-anak untuk memilih kegiatan yang mereka suka. Ya, kemudian itu goals pertama. Setiap pagi kita, insya Allah selalu kita adakan briefing, walaupun kadang-kadang ada juga yang enggak ya. Kita ada briefing bareng-bareng gitu ya. Kemudian nanti siangnya kita sambil ingetin lagi, gimana udah dikerjakan belum, berapa yang sudah dikerjakan, berapa yang belum, apa yang udah, apa yang belum, kenapa enggak, kenapa belum. Nah, kemudian maghrib biasa kita evaluasi kegiatan harian. Gimana yang, iya. Jadi lagian, jadi gini, kita meyakini anak-anak ini nggak akan milih bidang yang sama terus kok gitu.
Jadi tujuan kami adalah lebih ngebentuk mindset bahwa setiap hal yang kita kerjakan sebaiknya ada rencana, ada eksekusi, dan ada review atau ada feedback lah gitu. Jadi dari perusahaan atau dunia usaha seperti ini ya, ada planning, iya, kemudian execution, kemudian evaluasi gitu ya, Pak ya. iya betul. Itu sih Mas Adit, simpelnya gitu. Jadi kita juga nggak kaku-kaku amat sih, nggak harus begini, nggak harus begitu. Sehingga dari awal memang sudah belajar mandiri lah gitu. Oke, udah ini kan tadi saya nanya terus nih ya. Ini sekarang ada pertanyaan dari salah satu penonton kita nih, Ibu Mulyana tadi. Jadi persiapannya apa saja kalau khususnya untuk homeschooling katanya? Oke. Apa yang disiapkan untuk anak yang usia sudah siap sekolah? Gitu. Iya. Oke, ini pertanyaan pertama. Satu lagi ya, saya Ya. bacakan dulu dari Ibu Bika 91. Jadi gimana Pak untuk mengatasi anak usia 5 tahun agar belajar lebih asik dan gak mudah bosan? Dan juga ibunya gak emosi untuk ngajarin anak. Lah, ini pertanyaan saya udah ketik loh. Terus ternyata ada juga yang bertanya seperti ini. Artinya mungkin ini bisa dibilang permasalahan hampir kebanyakan orang tua kali ya. Gitu ya. Oke, ini dari dua pertanyaan ini bisa dijawab dulu gitu. Jadi pertanyaan tadi pertama, Ibu Diana Nurani. Jadi apa saja yang harus disiapkan? Apabila memutuskan untuk homeschooling untuk anak yang usia sekolah. Oke, udah silakan. Itu adalah orang tua, bukan anak. Jadi bisa Ya. dulu ya. Iya, karena orang tuanya mentalnya harus cukup kuat ya. Sampai sekarang saya juga masih mental gitu ya. Maksudnya udah 2 tahun nih, kita udah 2 tahun masuk. Apakah kita siap untuk menghadapi kegabutan anak-anak gitu ya? Maksudnya gimana? Jadi ada maksudnya anak-anak tuh akan kadang-kadang dia cuma duduk diem bengong baca-baca buku atau jangan dibayangkan jangan dibayangkan akan sesuai dengan schedule semua lah. Jadi harus siap untuk apa ya? Harus siap untuk di luar apa yang kita perkirakan gitu. Ya, harus siap. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus disiapin dulu parameter keberhasilannya apa atau kenapa harus homeschooling itu. Kalau menurut saya sih nggak semuanya harus homeschooling loh ya. Makanya balik ke keluarga masing-masing. Balik ke tujuan keluarga masing-masing. Kalau sekarang kan orang-orang homeschoolingnya karena terpaksa ya, karena kondisi gitu. Ya kan? Jadi makanya yang pertama adalah pastikan parameternya disepakatin dulu minimal antara suami istri. Apa parameter keberhasilan anak kita kalau homeschooling? Ya kan, dan itu berbeda-beda. Contoh kalau yang saya tadi kan mandiri di Akil Balik gitu ya. Terus yang ketiga sepakatin kurikulumnya. Kurikulumnya apa? Homeschoolingnya ada yang homeschooling mandiri, ada yang homeschooling ya saya nggak tahu istilahnya mandiri, non mandiri lah kira-kira lawannya ya. Yang mandiri itu setiap keluarga menyiapkan kurikulumnya. Ada yang homeschooling yang membeli kurikulum yang berbayar. Misal contoh dia memindahkan kurikulum Kak Seto, belajar Kak Seto atau belajar dari Primagama homeschooling atau apapun lah itu banyak yang itu. Mana yang lebih baik? Menurut saya balik lagi ke masing-masing keluarga. Kalau misal keluarganya pengen menyiapkan akademis yang baik, yang memang pengen jadi profesor, pengen research ya, dan memang anaknya juga seneng yang gitu ya, why not gitu? Ya kebetulan iya opsi akademik, iya betul. Ya, kalau di kami malah cenderung lebih agak unschooling sebenarnya. Ada aliran yang ketiga nih. Unschooling itu unschooling beneran unschooling. Jadi bener gak ada sekolah formal. Ya, cuma karena kami cenderung agak cenderung unschooling sih sebenarnya. Karena ya belajarnya pun suka-suka gitu ya. Walaupun sekarang mereka tetap ada belajar online e-learning gitu ya. Itu pun ya sudah gitu, suka-suka aja gitu. Yang penting mereka gini. Contoh kalau belajar market sama exl.com. Ya, lebih ke angka-angka kayak kita belajar matematika di sekolah. Sementara kalau e-learningforkids.com itu pelajaran matematika lebih ke arah logika. Mungkin kalau teman-teman yang anaknya sekolah yang pernah ambil kursus Kumon dan ngambil kursus satu lagi namanya Sakamoto,
Ah, itu sama-sama beda tuh pendekatannya. Kalau Kumon lebih banyak latihan soal. Oke. Moto itu cenderung lebih mengasah logika berpikirnya, Siap. pemanfaatannya. Kalau saya cenderung lebih menggunakan yang mengarahkan anak-anak untuk menggunakan aplikasi matematikanya nanti gitu. Gitu sih. Jadi makanya ini semua persiapan balik lagi ke sebaiknya orang tua mempelajari dulu deh gitu. Jadi awal Mempelajari dulu apa aja. ayah dan Iya. ibu mempersiapkan Iya, dulu. kalau anak-anak saya bilang sih cenderung pasti seneng. Karena mereka sebenarnya kalau ditanya jujur, mereka seneng nggak sekolah tiap hari? Coba ya tanya. Oke. Pasti lebih senang di rumah main-main sih. Oke. Ini sebelum masuk pertanyaan kedua, udah kita mau menjelaskan dulu nih apa sih smart nutrition itu gitu. Kenapa ini Wah, ini penting ya. kenapa ini diberikan di sesi ini gitu bisa dapat voucher gratis 100.000. Smart nutrition itu sebenarnya minuman alami yang nutrisinya tidak main-main ini, dari sinergi 18 herbal pilihan yang kaya akan multivitamin, mineral, antioksidan, dan serat alami. Jadi ini sangat bermanfaat sebagai vitamin otak yang bisa dikonsumsi anak-anak, remaja, dan dewasa. Artinya bukan hanya anak itu, tapi orang tuanya pun bisa mengkonsumsi ini untuk meningkatkan kecerdasan otak dan memori. Karena memiliki otak yang cerdas yang dapat berpikir secara cepat dan tepat merupakan harapan setiap orang kan. Setiap orang tua itu pengen anaknya pasti bisa cerdas, berpikir cepat dan tepat gitu. Bukan hanya cepat tapi tepat juga. Oke, nah untuk melakukan semua itu, otak kita juga membutuhkan makanan. Nah, makanan atau nutrisi yang dibutuhkannya. Nah, smart nutrition inilah salah satu minuman terbaik yang dapat membantu mencerdaskan otak orang tua dan anak-anaknya. Ini harga normalnya adalah Rp100.000 gitu. Ini ada terdiri dari ginkgo biloba, pegagan, kenira, sari kurma, madu, royal jelly, bipolen, bayam merah, beras hitam itu jadi satu. Ada blueberry, daun nasi-kapa, blackberry, perang hitam, anggur hitam, pirulina, itu banyak sekali nih isinya gitu. Jadi kayaknya enak banget gitu kalau kita minum, nggak mesti terpisah-pisah di dalam sekali satu sendok bisa kita konsumsi. Ini sedikit informasi tentang smart nutrition yang kita bagikan vouchernya. Oke, lanjut kita pertanyaan kedua dari Bu Ika 91 nih ya. Gimana Pak untuk mengatasi anak usia 5 tahun agar belajarnya lebih asik dan nggak mudah bosan, dan juga ibunya nggak emosi dari anak gitu. Bisa dibantu nih. Oke. Pengalamannya. Iya. Ini nyambung dari smart nutrition nih Mas Adit. Umur 5 tahun itu kan termasuk dari usia golden age ya. Golden age Itu kan 0 sampai 7 tahun ya, dipercaya bahwa itu adalah masa keemasan. Di mana masa paling baik, masa menyerap informasi, dan itu kan pembentukan lapisan awal, lapisan otak ya. Di mana ketika lapisan otak ini memang nutrisinya cukup, dia akan kemampuan menyerap informasinya lebih bagus gitu ya. Saya dulu jadi ingat mata kuliah apa ya di kampus dulu ya, olahraga atau apa, kan ada aja mata kuliah ini pilihan ya. Dosennya pernah bilang, saya khawatir, dia bilang gini, saya tumben-tumben yang merhatiin waktu itu ya. Dia bilang gini, tapi itu masih nyantol sampai sekarang di pikiran saya, dan saya mengamini dan kayaknya membenarkan kejadian itu, karena itu kan mata kuliah itu 20 tahun yang lalu ya, tahun 99 ya, saya angkatan 99 di ITB. Kemudian belajarnya gini, saya masih ingat dosennya bilang gini, saya mengkhawatirkan 20 tahun yang akan datang, anak-anak yang berhasil itu adalah anak-anak yang secara gizinya cukup, secara ekonominya juga cukup, karena gizi yang mahal tuh butuh investasi, dia bilang. Karena memang cerdasan otak itu semakin bagus, dari kecil sudah bagus, dia akan menyerap informasi lebih mudah di-compare dengan anak-anak yang kurang nutrisi otak gitu ya. Nah, cuman balik ke pertanyaan Mumu Ika 91 ini, jadi bagi Bu Ika ya, gimana kita untuk mengatasi anak 5 tahun agar belajar lebih asik. Nah, mungkin perlu saya sedikit garis bawahi, belajar asik itu kan yang syaratnya yang pertama, kalau itu yang kita suka, betul nggak? Kalau kita nggak suka, kita nggak akan pernah asik belajar itu. Iya kan? Kalau kita nggak suka itu, kita nggak pernah belajar yang asik gitu. Jadi misal tadilah pekerjaan tangan, menjahit, ya, itu buat saya itu suatu hal yang beban banget. Ya. Jadi mau gimana pun diajarin, buat saya itu nggak akan pernah asik gitu.
Jadi nah saya pikir juga anak-anak juga gitu gitu. Nah kemudian jadi memang cara yang pertama kita harus cari dulu apa yang membuat si anak ini asik di bawah. Jadi kalau dari kurikulum yang saya pernah pelajari ya, usia 0 sampai 8 tahun atau 6 sampai 8 tahun lebih tepatnya. Kalau 6 ke bawah itu 6 itu fase suka-suka kalau versinya. 6 ke bawah tuh emang suka-suka. Nah, cuman itu yang tantangan kita sekarang kan umur 6 tahun ke bawah itu justru sudah dicikokin oleh banyak hal-hal yang memberatkan. Ya, pelajaran membaca, pelajaran menghitung, pelajaran ini, itu, dan sebagainya gitu ya. Nah, sementara ya dengan alasan dalih kompetisi dan sebagainya lah gitu ya. Padahal sih nggak gitu-gitu amat juga sih dunia ini gitu ya. Nah, kemudian umur 6 sampai 8 tahun itu adalah fase, jadi saya ulang lagi, 6 tahun ke bawah itu fase suka-suka, 6 sampai 8 tahun, iya suka-suka lah, udah terserah mau ngapain lah. Kalau menurut saya ya, 6 sampai 8 tahun itu adalah fase pengamatan. Jadi masih suka-suka sih, tapi orang tua mengamati. Ini anak cenderung kemana gitu. Cenderungnya apa? Kecenderungannya lebih suka benda hidup atau benda mati. Maksudnya lebih senang ngobrol sama orang atau lebih senang main-main sendiri gitu. Dari situ kan kita bisa ngelihat karakternya gitu. Jadi kita harus punya pemahaman yang sama dulu bahwa setiap orang itu diciptakan Allah memang punya karakter dan bakat fitrah yang berbeda-beda gitu. Kalau saya sih meyakini itu gitu loh. Punya 3 anak, tiga-tiganya default settingnya lah cetakan pabrik itu beda-beda gitu. Nah tugas kita optimize ya. ya karena akan susah. Anak saya yang pertama yang suka video saya paksa untuk hidup untuk aktif di olahraga ya berat gitu. Buat saya dia udah mau jalan pagi aja udah alhamdulillah gitu. Jadi saya nggak bisa paksakan karena memang ya itu default setting gitu. Jadi mulailah kita melihat apa yang dia suka, apa bakat yang memang Allah kasih ke dia, ya itu aja yang kita optimalkan gitu. Jangan kita ingin dia sesuatu yang dia tidak suka atau memang bukan bakat. Ya, loh, gimana cara kita tahu itu bakat yang Allah kasih apa enggak? Ya caranya dengan mengamati. Ya, saya mengamati umur 6 sampai 8 tahun tuh apa yang dia suka, apa yang dia pelajari. Kayak anak saya yang nomor 3 itu senang banget setiap barang datang atau apalagi ya, sesuatu yang baru dia tuh suka ngamatin proses atau cara kerjanya gitu. Sehingga nggak perlu disuruh pun dia senang belajar buku-buku, ada series apa bukunya di buku Y gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu buku Y itu buku yang tentang sains. Dia senang akhirnya dia belajar sendiri di sana gitu. Dia belajar sendiri. Apalagi zaman sekarang ya banyak fasilitas online itu juga banyak. Nah, usia 8 sampai 10 tahun baru usia mulai mencoba menekuni, bukan menekuni, mencoba menekuni bidang itu. Nah, usia 10 tahun sampai 14 tahun baru dia mulai mencoba merilis karirnya di bidang itu gitu. Dia mulai magang, dia mulai belajar sama praktisi-praktisi yang memang sesuai dengan bakatnya gitu. Jadi anak saya yang pertama tadi 8 sampai 10 tahun dia mulai ngutak-atik aplikasi video di handphone, kemudian coba mulai belajar edit video. Ya dia belajar sendiri, saya nggak pernah ngajarin, dia belajar dari YouTube kan. Kemudian dia pengen belajar lebih lanjut, dia belajar ngambil di Udemy, belajar 3D Blender, kemudian dia bikin video masking dan sebagainya. Saya juga nggak paham sih, saya justru belajar dari dia. Saya tadi sempat posting di Facebook hasil video dia yang baru karena dia baru bikin video klip untuk temannya. Dan banyak juga yang bilang bagus gitu ya, karena memang usia yang sekarang dia lebih ke mulai pemantapan. Jadi menurut saya sih Mbak Ika untuk anak umur 5 tahun sih udah asik-asik aja, santai aja, happy aja. Harus banyak maklumnya gitu ya. Iya, ya karena kadang standar. Jadi kalau saya sempat posting di Facebook saya gini, mungkin bukan anak kita yang kurang belajar, mungkin kita yang dulu kebanyakan belajar gitu loh. Jadi karena kita kebanyakan belajar, zaman dulu dicikokin terlalu banyak, sehingga kita merasa anak kita ini kurang belajar gitu loh. Padahal mungkin kitanya yang kebanyakan, overdosis gitu loh. Jadi, ya karena saya sendiri kan merasa overdosis juga ya belajarnya gitu ya. Maksudnya, ya dicikokin lah. Itu saya nggak tahu juga dengan teman-teman. Kira-kira gitu. Tadi ada yang kelewatan lagi, udah Islam tadi jawaban yang sebelumnya untuk Ibu Ika sudah terjawab, sangat banyak yang menarik juga yang baru cerita benar nih. Ini ada lagi pertanyaan dari Chancellor dan ID, ada 3 pertanyaan. Satu, bagi anak
bisa belajar yang efektif dan sesuai. Ya gimana tuh cara belajar yang efektif? Mungkin kalau yang efektif ketika bersama yang lain dia yang lain jadi kewalahan ya, atau kadang gurunya yang kurang bisa memahami antara efektif dan efektif ini kewalahan menghadapi ini. Nah, ini bagaimana katanya? Iya. Oke. Iya, Itu mungkin perlu didefinisikan sih super aktif ini maksudnya apa gitu. Mungkin perlu di ini apakah banyak bergerak, motoriknya memang lebih. Nah, kalau meratnya lebih aktif ya berarti tinggal dikasih penyaluran yang lebih tepat. Berarti dikasih tempat yang ruang gerak yang lebih bebas, mungkin outdoor, banyak main di luar, jangan di kelas, jangan kebanyakan di kelas mungkin gitu. Ya, anak saya yang kedua itu sangat motorik, sangat aktif gitu. Jadi ketika dia masuk TK, dulu dia sempat TK, dia sekolah sampai kelas 2 SD ya. Dari dulu waktu pas mau masuk sekolah itu kan pilihannya antara kalau di Al Azhar itu namanya Taman Azhar kalau nggak salah, mungkin sekelas PAUD ya. Taman Azhar atau TKA gitu. Nah, kemudian tes psikologinya, kata psikolognya, ini boleh nih untuk masuk Taman Azhar karena bagus kok kemampuan logikanya gitu. Ya, begitu masuk sekolah di TKA, level ya TKA, itu saya melihat dia agak tertekan gitu. Maksudnya jadi pendiam di kelas pun nggak pernah ngobrol. Sementara padahal di rumah itu sangat super aktif gitu. Sangat super aktif. Mungkin karena di sekolah disuruh duduk diem, bla 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 gitu. Jadi saya ngelihat jadi dua kepribadian, begitu di sekolah dan di rumah tuh beda banget. Jadi begitu masih di lingkungan sekolah langsung masih diem, begitu di mobil langsung nyerocos, wah gitu. Wah. Ya, nah dia baru bisa keluar dari itu pas kelas 1. Kelas 1 baru mulai bicara di kelas. Jadi saya pikir, wah ini kan jadi tekanan batinnya nggak baik gitu. Ya, cuman ini kan sekali lagi jangan mengeneralisir ya. Ini kan kondisi pada anak saya, mungkin kondisi pada anak-anak yang lain berbeda. Ya, jadi karena menurut saya sih kita nggak pernah bisa mengeneralisir anak ya. Beda-beda soalnya. Apalagi tiap anak kayak satu keluarga beda, apalagi tiap anak di beda keluarga kan. Jadi teori ini belum tuh valid untuk setiap teman-teman. Saya sudah terjawab tadi sesuai dengan tadi contoh sangat lagi juga menandakan bahwa memang dia anaknya banyak gerak dan sudah terjawab ya. Oke. Jadi sepertinya masih sudah berakhir atau belum ya? Masih online? Masih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu April Malaika. Bagaimana cara mengetahui potensi anak sejak dini katanya? Mengetahui apa, Mas? Bagaimana cara mengetahui potensi anak sejak dini? Oh, potensi anak. Nah, Apa dia? Bagaimana caranya? Apa ada teknik khusus? Atau ada tesnya khusus atau gimana tuh? dulu saya percaya anak-anak saya ikutin tes macam-macam. Kebetulan saya juga sempat ngambil beberapa sertifikasi profiling assessment ya, MBTI dan lain-lainnya gitu. Jadi saya termasuk dulunya percaya dengan begini-begini gitu. Kemudian sampai sekarang sih percaya juga, tapi tidak percaya buat anak-anak gitu loh. Dulu saya juga pernah anak-anak yang tes macam, ya mohon maaf ya ini kalau kita berbeda aliran ya gitu ya dengan teman-teman gitu ya. Percaya juga dengan tes yang sidik jari dan sebagainya. Anak-anak juga sudah dites dulu dari kecil gitu ya, bahwa itu bakat sampai ya cuman kalau saya ngelihat yang masalahnya anak-anak ini kan berubah terus. Ketemu temennya yang suka gambar, dia pengen ikut gambar. Ketemu abangnya yang suka bikin video, dia pengen ikut belajar video, ya kan? Ketemu adiknya yang suka main bola, kok asik juga nih main bola gitu kan. Jadi sementara tesnya bilang, oh ini bakatnya motorik. Tapi motoriknya malah nggak pernah bergerak. Ya mungkin karena faktor lingkungan, ya kan? Atau macam-macam lah gitu. Jadi kalau saya sih lebih cenderung membuat anak-anak lebih metodenya cuma satu, metode pengamatan. Apa yang kita amati itu yang kita fasilitasi gitu. Misalkan kita tanya pengen ini enggak, kita lihat kan dia senang tentang sains misalnya, ya udah kita ajukan aja, tawarin aja mau yang begini enggak atau apa, mau belajar apa, ajak diskusi, diajak ngobrol. Menurut saya itu cenderung lebih efektif ya. Karena setiap orang kita juga ada fase bosen kan. Pasti ada fase bosen gitu loh. Nggak mungkin juga walaupun dia senang dengan musik, terus musik ya terus.
ya kan? Nah, makanya iya, fase berikutnya setelah mengamati, ya, yang kedua menurut saya fasilitasi, yang ketiga uji atau evaluasi. Contoh, anak saya yang pertama kan saya amati dia senang video, kemudian saya fasilitasi dengan beberapa peralatan video. Kemudian setelah itu saya evaluasi, benar nggak suka gitu. Ya, saya bilang, kenapa nggak berhenti aja di video? Ini kan salah satu bentuk untuk mengevaluasi. Ya, udahlah stop aja lah video-videoan, nggak usah video-videoan gitu, ganti yang lain. Nah, kira-kira dia mempertahankan itu nggak? Kalau dia pertahankan, berarti besar kemungkinan itu bakat. Bukan pasti ya, saya masih menggunakan istilah besar kemungkinan gitu. Nah, jadi artinya kita tetap tidak pada posisi yang mencekoki bahwa ini bidang yang lu pilih, enggak. Kita tetap uji terus gitu. Itu sih Mas Adit, 3 poin itu, amati, fasilitasi, sama evaluasi. Baik, berarti kita dari yang terkecil ya kita ya sebagai orang tua ya, kita masih ada jadi kita amati, kemudian itu kita mungkin bisa didukung dengan berbagai tes yang lain yang mendukung hasil dari pengamatan kita gitu ya. Tapi yang pertama kita sebagai Betul. Oke, Betul. nah, ini kelihatannya banyak sekali pertanyaannya, mudah-mudahan live hari ini bermanfaat dan memberikan banyak informasi gitu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang perlu kita jawab tadi dari Bapak Syam nih. Tadi kalau nggak salah sekilas itu bagaimana sih cara sebentar, saya scroll dulu ya dari ke atas lagi nih. Ya. Pak Syam, sudah ya Pak Syam. Nah, gimana caranya supaya kita bisa lebih asik ngajarnya, lebih friendly gitu. Lebih asik gitu. Oh. Anak gitu. Cara lebih asik apa tadi? Mengajari. Ya, lebih asik ngajarnya, lebih friendly. Oh. Nah, mungkin Pak Syam Iya, ini guru mungkin ya. Jadi tidak hanya mengajar, Oh iya. mengajar anaknya, tapi juga mengajar anak-anak orang lain. Gitu. Iya. Terus terang ini PR juga, masih PR lah buat saya. Saya juga masih belajar ya, karena terutama masalah emosi ya. Ya kadang-kadang kita juga punya kegiatan lain, terus menghadapi masalah ini itu kan pasti kebawa emosi, manusiawi lah menurut saya. Jadi yang sejauh ini saya mencoba 2 tahun ini saya coba beberapa metodologi gitu ya. Yang paling efektif sih, paling sederhana dan yang paling bagus menurut saya teknik coaching ya. Jadi lebih banyak bertanya. Ya lebih baik bertanya. Teknik coaching itu kan bertanya ya, simpelnya kan begitu. Tanya, apa yang abang mau kerjain hari ini, apa agendanya hari ini, wah